Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Saudaraku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah memiliki metodologi dan prinsip keyakinan yang sempurna dalam setiap sendi kehidupan manusia. Hal tersebut karena Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa melandaskan ucapan dan amalan mereka di atas ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diyakini barang siapa yang konsisten mengimplementasikan keduanya, niscaya ia akan mendapatkan kesejahteraan hidup dan kebahagiaan hakiki di dunia dan di akhirat kelak. Sebaliknya, barang siapa yang menjauh dari bimbingan Al-Quran dan tuntunan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya ia akan merugi. Yang demikian ini merupakan bukti nyata persaksian seorang hamba ketika ia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Hendaklah setiap penghambaan diri seorang hamba tunduk di bawah syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku, tidak sedikit pun dalam syariat Islam ditinggalkan petunjuk terbaik bagi semua pemeluknya. Islam sangat mengatur sedemikian rupa yang bisa menjadi kebaikan bagi semua manusia. Umat Islam dituntun bagaimanakah mereka menjaga hubungan baik dengan Allah, hubungan seorang anak dengan kedua orang tuanya, hubungan seorang pekerja dengan majikannya, bahkan hubungan seorang rakyat dengan pemerintahnya. Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini kewajiban untuk mentaati pemerintah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah dan ulil amri, para pemimpin kalian. Tatkala kalian berselisih tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah Al-Quran, kepada Rasulullah Al-Hadith. Bila mana kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sejumlah ulama tafsir semisal Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala
Di dalam menjelaskan ulil amri, beliau berkata, ulil amri adalah seluruh pemimpin, baik pemerintah maupun para ulama. Disebutkan juga dalam tafsir Al-Qurtubi bahwa sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menjelaskan tentang ulil amri dalam ayat ini. Beliau berkata, ulil amri adalah semua bentuk kepemimpinan. Saudaraku, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan arti penting hubungan baik seorang hamba dengan Allah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperhatikan arti penting hubungan seorang hamba dengan pemerintah. Disebutkan dalam sebuah riwayat dibawakan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad, Imam Al-Hakim dengan sanad yang sahih, bahwa suatu ketika sahabat mulia bernama Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu bertutur mengisahkan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kesempatan haji wada' berwasiat kepada manusia. Beliau bersabda, ittaqullaha rabbakum, bertakwalah kalian kepada Allah Rabb kalian. Wasallu khamsakum, salatlah 5 waktu. Wasumu syahrakum, berpuasalah di bulan Ramadan. Wa addu zakata amwalikum, dan tunaikanlah zakat harta kalian. Wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum, dan taatilah para pemimpin kalian, niscaya kalian akan masuk surga. Dalam hadis yang lain, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu menyebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang taat kepadaku, maka ia taat kepada Allah. Dan barang siapa yang durhaka kepadaku, maka ia durhaka kepada Allah. Barang siapa yang taat kepada pemerintah, maka ia taat kepadaku. Dan barang siapa yang durhaka kepada pemerintah, maka ia durhaka kepadaku. Begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Riwayat yang lain disebutkan oleh sahabat mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiatnya kepada semua manusia. Kata beliau, wajib atas diri setiap muslim untuk mendengar dan mentaati pemimpin, baik dalam hal yang ia suka ataupun yang tidak ia suka, kecuali bila mana ia diperintahkan untuk berbuat maksiat, maka ia tidak mendengar dan tidak wajib untuk mentaati. Hadis ini sahih, juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saudaraku, dengan demikian, maka sesungguhnya Ahlus Sunnah wal Jamaah menjunjung tinggi arti kewajiban untuk bersikap patuh dan mentaati kepemimpinan pemerintah sesuai dengan tuntunan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih, ternyata hikmah para ulama mengungkapkan maslahat yang begitu besar dan dampak positif, konstruktif dalam hal tersebut. Mari kita perhatikan bersama ungkapan Imam Al-Qal'i Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Beliau berkata, stabilitas perkara agama dan dunia merupakan sebuah tujuan, dan hal itu tidak mungkin terwujud tanpa keberadaan pemimpin. Bila tidak ada pemimpin, tidak ada penguasa, tidak ada para imam, tidak ada para hakim,
niscaya manusia akan berada di dalam kekacauan dan satu sama lain saling menghancurkan. Saudaraku, Ahlus Sunnah wal Jamaah senantiasa memberikan penghormatan kepada pemerintah, memuliakan mereka dan memberikan dukungan positif kepada mereka. Hal ini pernah disabdakan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyatakan, barang siapa yang memuliakan pemimpin di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memuliakannya di akhirat. Dan barang siapa yang menghinakan pemimpin di dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menghinakannya di akhirat. Hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang sahih oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat mulia Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu. Sampai pun dalam kondisi yang tidak kita harapkan, maka sesungguhnya Islam memberikan solusi yang terbaik. Suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyampaikan pesan yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada segenap para sahabatnya dan juga kepada umat Islam seluruhnya. Suatu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan muncul sepeninggalanku nanti egoisme para pemimpin dan hal-hal yang kalian ingkari. Maka para sahabat saat itu bertanya, duhai Rasulullah, apakah gerangan yang engkau perintahkan kepada kami pada saat hal itu terjadi? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tunaikanlah kewajiban kalian dan mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang menjadi hak kalian. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Seorang ulama salaf bernama Sahl ibnu Abdillah At-Tasturi rahimahullah berkata, segenap manusia akan senantiasa berada di dalam kondisi yang baik selama mereka mentaati pemimpin dan para ulama dalam ketentuan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Bila mana mereka memuliakan keduanya, maka mereka akan berada dalam kondisi yang baik. Sebaliknya, bila mana mereka menyia-nyiakan bahkan menghinakan keduanya, yakni pemerintah dan para ulama, maka niscaya mereka telah merugikan diri mereka sendiri. Apa yang diucapkan oleh Sahl ibnu Abdillah At-Tasturi sejalan dengan apa yang dituntunkan dalam syariat Islam. Oleh karena itu, ketika seseorang mendapatkan pemimpinnya melakukan sebuah kekeliruan, kekhilafan, maka hendaklah ia memberikan nasihat, masukan dengan cara yang baik dan bijaksana sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Seorang sahabat mulia bernama Iyad ibnu Ghunmin radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bermaksud untuk memberikan nasihat kepada pemimpinnya, hendaklah ia meraih tangan pemimpinnya, menyendiri bersamanya, dan tidak menampakkan hal itu secara terang-terangan. Bila mana sang pemimpin mendengarkan nasihat dan menerimanya dengan baik, maka itulah yang diharapkan. Namun bila mana sang pemimpin tidak mengambil nasihat tersebut, sungguh orang tadi telah menunaikan kewajibannya untuk memberikan nasihat kepada pemimpinnya. Hadis sahih diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Subhanallah. Dengan demikian, sesungguhnya akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang lurus. Akidah yang bila mana dijalankan oleh segenap kaum muslimin dengan sebaik-baiknya, niscaya mereka akan mendapatkan kesejahteraan hidup dan kebahagiaan. Tidak kalah penting dari apa yang tadi sudah disebutkan,
bahwa di antara jalinan hubungan baik antara rakyat dengan para penguasa adalah diberikannya doa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kebaikan para pemimpin. Disebutkan bahwa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala berkata bahwa sesungguhnya aku, kata beliau, senantiasa berdoa memohon kebaikan kepada Allah untuk khalifahku, yaitu Al-Mutawakkil di masa penguasaannya. Demikian pula Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullah, beliau mengatakan, seandainya aku mendapatkan satu jaminan doa yang pasti dikabulkan, niscaya aku akan menjadikan doa kebaikan itu untuk pemimpin. Maka orang-orang yang mendengar ucapan Iyad, Al-Fudail ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala ini berkata, wahai Abu Ali, apa yang engkau maksudkan? Kemudian beliau menjelaskan, bila mana kebaikan dimintakan dari Allah untuk para pemimpin dan Allah mengabulkannya, menjadi baiklah para pemimpin, niscaya akan menjadi baik pula negeri dan seluruh rakyat yang ada di dalamnya. Saudaraku, dimanapun Anda berada, maka semoga ayat-ayat, hadis-hadis, kata-kata mutiara yang disebutkan oleh para ulama tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, tentang sikap kepada pemerintah bisa menjadikan bahan yang senantiasa kita cermati dan kita implementasikan bersama. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia hanyalah sebentar. Suatu saat Allah Subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban dari semua yang kita lakukan. Kita meyakini bahwa kita memiliki kewajiban untuk taat kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan syariat Allah, maka semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa melaksanakannya dengan baik. Ya Allah, berikanlah kepada kami akidah yang lurus, hidayah, serta inayah di dalam menjalankan agamamu. Ya Allah, pautkanlah hati kami bersama pemerintah di dalam menjalankan agamamu. Ya Allah, gandengkanlah tangan kami dan seragamkanlah langkah kami bersama pemerintah untuk senantiasa menggapai ridha di jalan agamamu. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kebenaran, sungguh itu semata datang dari Allah Azza wa Jal. Dan apabila ada kekeliruan, maka semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.